Suara Gersik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Selamat sore, jumpa lagi bersama Hani di Radio Suara Gersik. Dan kita juga hadir di program T-Talk. Seperti biasanya ya sahabat, 1 jam ke depan kita akan berbincang bersama narasumber kita. Dan pastinya buat sahabat cerdas semuanya yang pengen untuk menyaksikan kita, silakan untuk join di channel YouTube Suara Gersik, di Facebook Suara Gersik, di Instagram @suaragersik.id, dan juga bisa lewat website kita di suaragersik.id. Dan juga buat kalian semua silakan untuk mengajukan pertanyaannya ya, karena nanti juga akan ada giveaway nih Pak dari kita juga bagi penanya-penanya terbaik. Dan pastinya giveaway-nya apa nanti ditunggu aja ya. Dan juga buat kalian semua langsung aja join di channel YouTube kita, nanti kita bacain langsung dan langsung dijawab oleh narasumbernya. Oke, langsung saya perkenalkan narasumber kita, yaitu ada Bapak Suhendar. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Ani. Pak, ini kabarnya bagaimana Bapak? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, luar biasa nih. Dan juga kita akan berbincang nih Pak, seperti tema yang akan kita angkat pada sore kali ini ya Pak ya. Ada servo kemakmuran, merubah pola, merubah nasib. Nah, kalau mungkin servo kemakmuran, kata-kata servo ini kan masih awam ya Pak ya bagi kita. Boleh nggak sih Pak, saya pengen tahu nih kata-kata servo ini sebenarnya apa gitu. Ya, servo ini adalah sebenarnya ada dua kata Mbak, jadi servo mekanisme. Jadi servo mekanisme itu adalah sebuah mekanisme otomatis di mana mekanisme ini sudah tertanam sebagai sebuah program di dalam pikiran bawah sadar, di mana ketika sebuah program sudah ditanam di pikiran bawah sadar, maka akan berjalan secara otomatis tanpa diperintahkan lagi. Dia akan bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Jadi semuanya akan berjalan mengarah pada arah yang ditetapkan tadi. Kalau servo kemakmuran berarti sebuah program kemakmuran yang sudah ditanam di dalam pikiran bawah sadar, sehingga ketika sudah menjadi sebuah servo kemakmuran, maka tindakan, perbuatan itu cenderung akan mengarah pada tercapainya kemakmuran tadi. Gitu. Ya. Jadi kita sudah paham ya buat sobat cerdas semuanya. Jadi nggak perlu bertanya-tanya nih. Sebenarnya servo ini apa gitu kan. Kalau misalnya tadi saya juga sempat cari di Google, ini juga seperti yang dijelaskan oleh Bapak Suhendar ya. Jadi termasuk tindakan atau apa gitu ya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa servo ternyata dua sahabat, servo mekanisme dan juga servo mekanisme Mbak. Jadi sebenarnya itu dua kata yang menjadi satu rangkaian, cuman kadang mekanismenya ini tidak perlu kita tampilkan, jadi cuma servonya ini. Jadi gitu ya sahabat. Nah, dan kita juga akan membahas tentang merubah pola, merubah nasib. Yang perlu digarisbawahi ya Pak ya, kita merubah nasib bukan merubah takdir ya sahabat. Kalau takdir itu adalah sebuah ketetapan kuasa yang di atas ya Pak ya. Jadi kalau nasib ya apa yang harus kita rubah nih, misalnya mau nasib saya nih lebih baik gitu loh Pak. Nah, kalau kita lihat dari temanya, sebenarnya pola apa nih Pak yang harus kita rubah, dan sebenarnya pola-pola itu tuh pola yang seperti apa gitu. Ya, ini kita contohkan. Jadi kita kan cenderung ingin merubah pada sesuatu yang lebih memberdayakan, seperti tema kita servo kemakmuran. Jadi itu keadaan yang memberdayakan, keadaan yang ideal ingin dicapai seluruh manusia atau semua orang. Sehingga merubah pola, merubah nasib di sini adalah lebih mengarah kepada kita mengevaluasi Mbak. Jadi selama ini yang menjadi rutinitas kita, menjadi perbuatan kita, sampai menjadi karakter dan adat budaya kita sehari-hari, yang tentunya semua itu telah memiliki hasil akhir, sudah memiliki outcome, sudah menunjukkan hasil. Nah, itu nanti harus kita evaluasi. Saya mendapat hasil begini, segini, seperti ini, itu dengan melakukan ini. Jadi melakukan A plus melakukan B plus melakukan C dengan cara D, itu saya mendapatkan ini. Nah, kalau kita ingin mendapatkan hasil yang berbeda, otomatis kita harus mengevaluasi A, mengevaluasi B, mengevaluasi C, bahkan mengevaluasi D, sehingga bisa mendapatkan hasil berbeda dari hasil yang pertama tadi. Sebagai contoh gini, realitasnya adalah ketika kita seringkali bekerja, misalkan di perusahaan A, 3 bulan PHK, di B 3 bulan PHK,
di C 3 bulan PHK. Mengapa ya saya 3 kali bekerja di 3 perusahaan yang berbeda, kok dengan hasil yang sama ketiga-tiganya di PHK? Maka kita wajib mengevaluasi diri kita sendiri. Di mana misalkan bagaimana dengan ketentuan jam kerja, bagaimana ketentuan sikap dan pola kerja, bagaimana ketentuan kondisi saat bekerja, itu harus kita evaluasi. Apakah ketiga tadi itu sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan? Ketika belum, maka diri kita wajib untuk menyesuaikan. Jadi kita harus merubah kebiasaan yang ada di diri kita, entah itu dari jam kerja kita, dari pola kerja kita, dan dari pola-pola yang lain yang berpengaruh pada pekerjaan tadi. Sehingga hasilnya pun nanti akan berbeda. Jadi kita tidak lantas cenderung akan menyalahkan keadaan, menyalahkan pihak lain yang ada di luar diri kita. Karena apa? Yang jelas di luaran tuh ada aturan-aturan atau norma yang sudah berlaku yang menuntut terjadinya penyesuaian oleh diri kita sebagai suatu anggota atau bagian dari kelompok tersebut. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan hasil yang berbeda, maka kewajiban yang paling awal adalah merubah pola-pola yang telah ada pada diri kita. Ini contoh, semua orang pasti pernah sekolah, minimal kita anggap SMP lah, pasti sudah kenal Thomas Alva Edison. Siapa beliau? Beliau adalah penemu bola lampu. Kita ketahui bersama, entah itu dongeng, entah itu fiksi, entah itu karangan sejarah, bahwasanya Thomas Alva Edison itu baru sukses menemukan bola lampu pada percobaan ke-1000. Ya, percobaan ke-1000, jadi dia gagal, dia sukses setelah mengalami 999 kali kegagalan. Nah, 990 kali kegagalan itu pastinya setiap proses gagal itu ada satu pola. Ya, berarti dia merubah pola sebanyak 999 kali pola untuk menemukan satu pola yang sukses tadi, yaitu sukses menemukan bola lampu. Jadi seperti itu. Jadi kenapa kita merubah pola, merubah nasib. Kalau kita inginkan hasil berbeda, maka lakukan hal-hal yang berbeda. Ya. Jadi sebuah kemustahilan mendapatkan hasil berbeda dengan cara-cara yang sama. Ya, gitu ya. Jadi kayak kalau kayak gitu nggak ada peningkatan ya Pak ya. Ya. Nah dan juga berarti apa yang kita lakukan, misalnya pola A yang kita lakukan ya nanti hasilnya pasti A juga ya Pak ya. Kalau misalnya kita rubah, misalnya kita pengen lebih meningkat nih, mungkin lebih apa ya, lebih bagus lah istilahnya ya Pak ya. Ini kita juga merubah pola, peningkatan pola atau juga perubahan pola ya Pak ya. Nah dan juga kalau seperti itu seberapa penting sih Pak kalau dan juga pola, mungkin ada satu contoh kasus Pak yang dimana itu bisa jadi gambaran kita nih, kalau misalnya nasib pola ternyata dengan seperti itu tuh bisa loh gitu. Jadi gini, misal kita seorang swasta Mbak, seorang wirausaha di rumah, kita mencoba berjualan online misal ya. Saat ini kita berpenghasilan dengan income 1 bulan rata-rata itu anggap saja 10 juta. Dengan rangkaian aktivitas setiap jam 9 kita mulai mengupload iklan di beberapa sosial media. Anggap saja kita punya sosial media itu 10 grup, kemudian masing-masing grup berisikan 255 orang. Berarti ada kemungkinan marketplace-nya adalah 2.550 orang. Setiap hari kita upload iklan di sana. Itu menghasilkan penghasilan sebesar kurang lebih 10 juta sebulan. Kita kepingin bulan depan saya harus income-nya 20 juta. Berarti kan harus ada yang dirubah. Tidak mungkin dia tetap membuat marketplace di 10 grup sosial media dengan jumlah grup anggotanya rata-rata 255 tadi. Maka dia harus mengupgrade. Yang di-upgrade apa? Minimal dia harus mengupload, langkah pertama ya, dia mengupload iklan, menawarkan produk di marketplace ke 20 grup berbeda dengan jumlah
anggota rata-rata 255. Itu cara pertama. Atau juga bisa dengan cara kedua. Dia mengangkat seorang karyawan, ya, kemudian dia juga ditugasi untuk membuat marketplace-nya. Seorang karyawan ini bergabung dalam 10 grup yang berbeda dengan jumlah rata-rata anggota grup tersebut juga 255. Berarti sama kan, ada 20 grup, jumlahnya menjadi 5.000, 2.500, berarti 5.100 orang. Nah, ini akhirnya untuk mendekati hasil yang diinginkan, yaitu 20 juta per bulan akan mendekati. Karena apa? Ada 2 orang menyasar 20 grup, ya, dengan marketplace sejumlah 5.100 orang. Kalau tadi 10 grup 2.550 orang itu bisa mendapatkan income 10 juta, maka akan dimungkinkan, ya, 2 orang, 20 grup, 5.100 orang dimungkinkan mendapatkan penghasilan 20 juta per bulan. Nah, itu sebuah cara. Jadi kalau kita ingin menghasilkan hasil yang berbeda, maka lakukan upaya-upaya yang berbeda. Ya, itu sebagai contoh saja, Mbak. Jadi masih banyak contoh yang lain, nanti silakan nanti didiskusi, mungkin dari pertanyaan-pertanyaan pendengar nanti kita coba uraikan, karena kita di sini sedang membahas bagaimana membuat program ini. Dan program ini selain strategial di masyarakat atau di lapangan, juga kita coba dengan strategi bagaimana menanamkan konsep di pikiran bawah sadar. Misal kita akan mengenal bagaimana menanamkan program otomatis ini. Jadi program otomatis itu sebenarnya mendahului daripada aksi di lapangan. Jadi cenderung program otomatis ini kita tanamkan di dalam pikiran bawah sadar. Ya, karena di TikTok ini kan kita orientasinya adalah bagaimana kita mengembangkan diri, pemberdayaan diri dengan berbasiskan pikiran bawah sadar. Sedangkan action ataupun determinasinya itu adalah sebagai contoh tadi. Itu Mbak Nia. Jadi pola-pola yang apa sebenarnya caranya berarti kita menentukan tujuan dulu ya Pak ya. Tujuannya kita seperti apa sih, seperti yang dicontohkan oleh Pak Suhendar tadi, ketika kita bulan lalu income segini nih, mau segini, ya nggak bisa. Kalau misalnya dengan pola yang tetap, malah jadi curiga Pak ya, uangnya dari mana gitu. Oke Bapak, dan juga kita masih tunggu ya buat sahabat Jera semuanya komentar-komentarnya nih, dan juga nanti boleh ya Pak ya, kalau ada pertanyaan diskusi kita jawab bersama-sama. Nah, dan juga Pak, kalau tadi seperti itu, nah bagaimana sih Pak misalnya cara membangkitkan, kalau misalnya kadang kita merasa ya Pak ya, wah kita tahu nih pola yang harus dirubah, tapi tuh ngerasa sulit gitu Pak. Jadi kita tuh ngerasa sulit ngejalaninnya, akhirnya dalam tubuh kita, mungkin dalam diri kita, aduh udah wes nggak ini aja gitu. Jadi pengennya iya, cuman kayak ada mungkin rasa pesimis sedikit. Gitu. Itu kalau di dunia pengembangan pikiran bawah sadar adalah munculnya blok mental. Jadi blok mental itu ibarat sebuah dinding yang sudah berada di depan kita, yang menyulitkan kita untuk menembusnya. Dan dinding itu ternyata kita sendiri yang buat. Ya, dinding itu terbentuk atas belief-belief yang tertanam sebelumnya. Jadi program-program pikiran yang tertanam sebelumnya yang sudah masuk di pikiran bawah sadar. Sehingga blok mental ini menjadi pembatas, menjadi penghalang bagi kita untuk lebih berkreasi, lebih bisa melakukan determinasi positif ataupun determinasi lebih kepada tujuan-tujuan yang ingin kita capai. Lah, caranya adalah dengan menghilangkan dulu blok mental ini. Jadi yang paling pertama adalah dengan mengafirmasi pada diri kita bahwasanya kita itu memang berhak dan kita mampu, kita bisa untuk mencapai apa yang kita targetkan. Dengan cara apa? Yang pertama, kita mencari seorang figur otoritas. Jadi figur otoritas tidak harus orang terdekat kita loh ya. Jadi figur otoritas itu bisa kita pilih dari tokoh-tokoh yang lebih dahulu sukses sebelum kita. Misal kita kepingin sukses di dunia public speaking, ya, maka lihat Tum Desmaringin, lihat Robert T. Kiyosaki,
beli bukunya, baca bukunya, beli videonya, dengarkan videonya. Itu adalah salah satu cara untuk bagaimana menanamkan afirmasi dan program positif untuk mengalahkan blok mental yang lebih dulu sudah ada. Itu kalau dari segi figur otoritas. Maka carilah figur yang mendukung pada proses tujuan Anda, di mana figur tersebut adalah figur yang sukses lebih dulu daripada Anda, dan dia juga mau membagikan ilmu dan pengalamannya sampai dia sukses. Yang kedua adalah dengan melakukan pengulangan. Jadi informasi tersebut berkali-kali didengarkan, berkali-kali dibaca, sampai dengan kita merasa hal itu menjadi sebuah kegojangan, sebuah kebiasaan yang tanpa perlu kita paksakan, itu akan kita nikmati. Jadi mendengarkan suara dari radio, dari televisi, atau dari VCD player, atau dari laptop, itu akan kita setel dengan setiap pagi misalkan. Kita dengarkan setelah bangun tidur, oh ternyata dia motivasinya seperti ini ya, kita dengarkan terus, sampai otomatis ya. Yang ketiga adalah dengan pendekatan emosional. Jadi kita itu hendaknya membuat sebuah jurnal pribadi, kita tulis tujuan kita. Bulan depan omset saya 50 juta. Nah, saat menulis ini berikan alasan, Mbak. Omset 50 juta itu real, dapat ditempuh. Ketika dapatkan 50 juta itu, apa yang akan kita lakukan dengan uang 50 juta itu? Iya kan? Yang kita lakukan adalah satu, mendaftarkan Bapak dan Ibu ke Kementerian Agama untuk jamaah haji misalkan. Mendaftarkan saya dan istri saya dan suami saya misalkan untuk mendaftar haji. Pasti ada rasa bangga kan? Ada rasa bahagia. Nah, tanamkan emosi ini. Jadi carilah alasan agar Anda memiliki emosi positif, emosi yang bergetaran tinggi, yaitu kebahagiaan itu. Ya kan? Jadi setelah Anda mampu mencapai 50 juta itu apa yang Anda lakukan? Sehingga Anda punya alasan yang kuat. Sehingga Anda terpacu. Oh iya, ini harus saya capai karena saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya, membahagiakan istri dan anak-anak saya. Gitu. Yang ketiga, yang keempat adalah dengan sebuah identitas kelompok tadi. Jadi untuk bisa mendapatkan income 20 juta atau 50 juta per bulan, maka kita harus memposisikan diri kita berada pada kelompok yang berpenghasilan 50 juta. Ya, kita lihat orang-orang yang berpenghasilan 50 juta itu apa saja kebiasaannya. Kita masuk ke dalam kelompok itu. Makanya kan ada, kalau yang terkena adalah ibu-ibu sosialita, ada bapak-bapakan. Karena memang mereka sudah satu frekuensi. Dan kita harus masuk ke sana walaupun belum 50 juta. Untuk apa? Menyamakan frekuensi, Mbak. Ya kan? Dengan kelompok yang sama. Oh, ternyata orang berpenghasilan 50 juta ini kebiasaannya. Kita akan secara tidak sadar, secara tidak langsung akan menyesuaikan diri kita. Ya kan, cara berpenampilan, cara berbicara, ya kan. Baru yang kelima, hipnosis. Jadi semuanya sama, karena kita sekarang berpedoman pada konsep-konsep pengelolaan bawah sadar, sehingga paling tidak ya 5 jalan inilah menjadi alat kita, cara kita untuk menyesuaikan diri. Hanya konteksnya yang berbeda. Kalau sekarang konteks kita adalah untuk kemakmuran, maka jalannya tadi, tentukan dulu siapa figur yang akan kita jadikan patokan untuk jadi seperti dia. Kemudian koleksi buku-bukunya, koleksi tulisan-tulisannya, baca dan dengarkan. Kemudian setting emosi kita agar kita berada pada posisi emosi positif yang kuat, vibrasinya tinggi, sehingga akan cepat mengarahkan kita pada tujuan untuk tercapai. Kemudian pilih dengan siapa kita bergaul. Kalau sebelumnya pergaulan kita pada orang-orang yang kurang mendukung, kelompok yang kurang mendukung pada tujuan kita, maka sementara hindari. Ya kan? Pilih kelompok yang mendukung tadi. Setelah Anda sukses, datang ke kelompok yang kemarin-kemarin tadi itu, yang ditinggal, ajari mereka juga untuk bisa sukses seperti Anda. Gitu, Pak. Oke. Ya. Jadi yang juga menarik, Pak, dari langkah-langkah tersebut, apakah memang kita harus
mengikuti dari langkah awal, ataukah kita misalnya Pak ya, ada Ya. beberapa orang juga pasti, oh aku hanya melakukan langkah yang ini nih Ya. gitu, misalnya ikut kelompok yang Ya, memilih sefrekuensi frekuensi, hanya betul. ya, atau juga memilih lebih fokus aja nih sama tujuan. Mungkin tadi biasanya kalau anak-anak sekolah nih Pak, Betul. lebih fokus tujuannya ini nulis di dinding Iya, kayaknya. heeh, Nah, betul. apakah boleh salah satu atau memang kita harus melewati dari langkah pertama sampai hingga langkah terakhir? Salah satu. Jadi kita boleh memilih Salah ya, Pak, satu setelah berproses dalam perjalanan dalam tengahnya akan mendapatkan kelima-limanya. ya? Oke. Ini ajaibnya kan gitu Mbak. Jadi dengan kita hanya menentukan, ya, misalkan pilih nomor 3 tadi Mbak, kita pilih dengan emosi, dengan dalam menuliskan ya. Kemudian saat itu kan kita menyebarkan sebuah frekuensi kepada alam semesta. Emosi bergetaran tinggi, emosi positif, di mana alam semesta itu akan merespon seperti hanya garpu tala. Jika kita menekan garpu tala A, maka yang dipantulkan adalah gelombang A. Kalau kita memancarkan energi kebahagiaan ke alam semesta, maka yang dipantulkan alam semesta kembali kepada kita adalah kebahagiaan itu juga. Kalau kita berfokus pada ketercapaian kemakmuran, kita sebarkan energi itu ke alam semesta, maka alam semesta pun akan memantulkan energi kemakmuran kepada diri kita. Nah, tinggal nanti yang 4 tadi itu akan menyusul dengan sendirinya, akan datang. Akan ada, tiba-tiba itu ada semacam intuisi. Kemudian ada semacam gambaran-gambaran yang harus kita lakukan untuk mencapai ke arah sana. Dan semuanya seolah-olah kok sebenarnya semakin mudah. Nah, ketika semuanya seolah-olah semakin mudah, semua seolah-olah datang dengan ajaibnya, dengan sendirinya, itulah sebuah servo kemakmuran sudah bekerja. Ya, jadi ini kalau kita bicara secara energinya ya, jadi cukup satu dipilih. Misalkan dengan memilih satu figur otoritas, kita mendengarkan, oh tentang figur Tumbesan Waringin. Ketika kita menuju Tumbesan Waringin, otomatis kita secara bawah sadar akan senang melihat video-video Tumbesan Waringin, akan senang membeli buku-buku Tumbesan Waringin, akhirnya kita baca kan. Padahal kita baru memilih nomor 1 aja figur otoritas, tapi kita akan mengarahkan diri kita secara otomatis ya untuk bisa repetisi tadi, membaca semua tulisan-tulisan berkali-kali juga. Kemudian akan mengintensitaskan emosi kita kepada emosi-emosi yang positif juga. Kemudian secara otomatis juga kita akan mengkondisikan kelompok kita kepada kelompok positif. Ya, jadi tidak mungkin kita setelah dapat dari Waringin, mendengarkan, membaca, kemudian beremosikan positif, akan tetap bergaul pada orang yang beremosi negatif. Tidak mungkin. Karena semuanya nanti ketika kita masuk dalam kelompok-kelompok yang negatif, kita yang nggak nyaman, Mbak. Bukan tempat saya di sini nih. Dengan sendiri kita akan berpindah. Nah, ya kan menentukan satu pintu masuk tadi, yang lain akan ikut. Nah, menentukan satu aja. Jadi satu aja gitu dulu ya. Jadi kayaknya kalau misalnya dengar langkah-langkahnya banyak nih, Ya. ternyata nggak harus ya sahabat. Pilih salah satu. Pilih salah satu aja, nanti yang lain ikut sendiri Iya, gitu yang ya lain Pak ya. ikut. Yang penting serius ya Pak ya. Betul. Jangan sampai gurauan nih. Ya. Oke, kalau kita tadi sudah berbincang cukup banyak ya Pak ya. Ya. Tapi nanti kita akan kupas lebih dalam lagi. Ya. Tapi pastinya juga buat sahabat Cera semuanya, kita tunggu komentar-komentarnya. Dan sambil kita nunggu ya Pak ya, bersama dengan sahabat yang sudah hadir juga, kita akan break sebentar untuk iklan layanan masyarakat berikut. Berbagai top menarik akan dikupas dalam dialog hari ini. Radio Suara Gersik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Oke sahabat, masih berlanjut lagi ya bersama saya Hani dalam program Tital. Dan tadi kita juga sudah sedikit, udah banyak sih apa yang kita omongin tentang tema pada sore kali ini juga. Dan bersama narasumber kita nih Bapak Suhendar. Nah, dan juga buat sahabat Cera semuanya, kita tunggu untuk
komentar-komentarnya ya, komentar-komentar di channel YouTube-nya. Dan buat sahabat cerdas semuanya juga, kita akan lanjut lagi ya Pak ya, tentang pembahasan kita pada sore kali ini. Kalau tadi kita sudah membahas nih pola-pola seperti apa, lalu juga nasib apa sih yang sebenarnya kita harapkan, jadi kita harus merubah polanya gitu ya Pak ya. Nah kalau tantangannya tadi Pak, kita membahas tantangan tentang merubah pola itu sesulit itu, ada langkah-langkahnya juga ya Pak ya. Nah dan juga apakah benar Pak, misalnya orang seperti yang diceritakan Pak Sudendra tadi ya, bahwa Thomas Alva Edison aja beribu-ribu kali, beratus-ratus kali mungkin merubah polanya hingga sukses. Nah kadang orang bisa cepat bosan Pak kalau sekarang. Istilahnya, oh udah gagal 1, 2, 3, merasa gagal terus. Akhirnya dia juga bingung nih mau kemana. Nah kalau seperti itu keadaannya Pak, dari kita itu sebenarnya harus gimana sih? Ya, jadi kalau kita menemui hal semacam itu memang kembalinya ada pada keyakinan diri Mbak. Jadi kepada belief setiap orang. Jadi kita nanti hanya berbicara masalah kadar, berbicara masalah level, berbicara masalah kemampuan ketahanan diri. Jadi orang itu akan pasrah atau menyerah. Dalam kata yang lebih real adalah menyerah itu pada kegagalan berapa kali. Cuman yang perlu kita perhatikan lagi, jadi ketika dalam upaya merubah pola, merubah nasib, terutama untuk dalam soal kemakmuran ini, yang perlu kita lihat adalah apakah pola yang kita tentukan tadi caranya itu sudah sesuai. Apakah kita sudah betul menjadikan seorang figur otoritas atau figur contoh, figur teladan yang telah sukses lebih dulu dari kita. Dan sudah kita jadikan guru. Sehingga strateginya, cara-caranya, pola-polanya itu kita duplikasi. Nah, kalau itu belum, maka berarti kita belum merubah pola ke sana. Berarti pola yang kita ubahkan pun, pola yang baru tersebut tadi itu pun belum merupakan pola yang pas, gitu loh. Sehingga kita harus mencari pola yang lain. Nah, menentukan pola yang baru ini pun itu tidak sekedar trial by error. Karena apa? Kalau kita cenderung trial by error, berarti kita tuh sudah siap-siap mengorbankan masa depan atau mengorbankan hasil. Harusnya trial kita trial by example. Nah, seperti apa itu Pak? Jadi usaha percobaan dengan menggunakan contoh. Contoh itu siapa? Jadi kalau kita tadi kenal bahwasannya, tahu bahwasannya program itu dapat tertanam ke dalam pikiran bawah sadar melalui 5 jalan. Nah, kita tentukan satu jalan saja, misalkan figur otoritas, yaitu seseorang atau tokoh yang sudah lebih dahulu sukses di bidang yang kita tekuni. Misal tadi contohnya kita sebagai seorang pembicara, public influencer. Otomatis kita mencari dulu seorang public speaker, public influencer yang sudah sukses sebelum kita dan diakui oleh dunia, diakui oleh lingkungan kita misalkan. Maka kita cari, kita pelajari sedemikian detail dari figur tersebut, kita duplikasi keahliannya, kita duplikasi ilmunya, dan kita duplikasi strateginya. Dengan demikian kita akan mudah untuk menjadi seorang influencer sukses, public speaker sukses. Lah, itu yang harus kita gunakan. Kembali kepada kegagalan, memang kembalinya adalah pada ketahanan, Mbak. Jadi seseorang itu akan menyerah itu ketika sudah pas pada takarannya. Misal ada yang sukses ketiga kali baru angkat tangan, ada yang baru sekali gagal sudah angkat tangan. Padahal dia angkat tangan ini pun ketika dia menghadapi sebuah blok mental dia sendiri. Jadi takaran, kemudian level, ketahanan itu terbentuk di pikiran bawah sadar dia atas buatan dia sendiri. Jadi kita semua ini harus mengakui
bahwasanya batasan-batasan itu kita sendiri yang membuatnya melalui program-program yang tertanam sebelumnya. Misal gini, banyak mental block. Salah satunya adalah ketika orang memiliki banyak uang, itu takut menjadi jahat. Nah, ada juga ya Pak ya, Nah, yang punya pikiran Itu akhirnya menjadi blok mental, Mbak. Jadi dia nggak mau kaya, nggak mau banyak uang karena dia takut jadi jahat. Nah, otomatis untuk bisa mengatasi blok mental takut jadi jahat ini adalah dengan dirubah mindsetnya, menanamkan program baru. Yaitu program apa? Aku kaya, banyak uang, rajin sedekah, banyak beribadah, ya kan? Menjadi orang baik. Karena apa? Kita akan bisa banyak bersedekah ketika banyak uang. Kita akan bisa beribadah di tanah suci ketika karena ada uang. Iya. Nah, kita rubah mindset itu. Jadi ketika mindset yang awal adalah ketika banyak uang dia takut jadi jahat, maka mindset yang penggantinya adalah ketika dia banyak uang dia banyak sedekah, ketika banyak uang dia bisa beribadah ke tanah suci. Nah, ini cara. Jadi dan kemudian ketika sudah merubah pola, gagal. Kita evaluasi pola yang gagal tadi karena apa. Jadi tidak ujuk-ujuk kita simpulkan, aku nyerah aja ini nggak mungkin bisa. Nah, akhirnya kalau dia mau kembalikan pada Thomas Alva Edison, oh ya ternyata Thomas Alva Edison itu dia baru berhasil pada percobaan ke-1000. Lah ini saya baru gagal 1 kali masa sudah nyerah. Malu dong sama Thomas Alva Edison kan gitu. Jadi semua itu tergantung Mbak, tergantung kita itu sudah menentukan figur yang mana yang akan menjadi patokan buat kita. Kalau figur tahan dari menyerah, maka kita lihat Thomas Alva Edison. Dia sukses pada percobaan ke-1000, sehingga ketika saya gagal ke 900 tidak masalah. Karena masih ada yang gagal ke 999. Saya baru ke 900 kok masih ada 99 langkah lagi kan gitu. Kemudian ketika gagalnya tadi takut jahat ketika banyak uang atau kaya, ya itu tadi. Jadi kita cari alasan positif yang akan kita lakukan ketika kita menjadi banyak uang. Bisa bersedekah, bisa beribadah ke tanah suci dengan sesuka hatinya. Jadi, seperti itu. Agak lucu ya Pak ya kalau kita dengar misalnya kita pengen merubah nasib nih, tapi takut nih nanti kalau ngerasibnya sukses malah jadi gini gitu ya Pak ya. Itu memang juga fenomena sih ya Pak ya. Tapi gimana caranya juga program apa yang misalnya menurut kita itu salah, kita harus merubahnya ya Pak ya, merubah dengan evaluasi pola-pola yang tadi. Evaluasi. Gitu. Oke Pak, dan ini juga ada yang sudah bertanya Pak di channel YouTube. Kita akan jawab. Jadi ada di Tamulandari nih, selamat sore. Maksud dari survei itu apa ya Kak? Wah, ini tadi udah sempat kita jawab kita di awal. Boleh deh untuk playback dari channel YouTube kita. Dan juga ada pertanyaan kedua Pak, ini dari Zadi. Bagaimana cara agar motivasi diri Pak untuk merubah hidup? Nah, ini juga kadang kita pengen doang. Kebanyakan orang kan, aduh pengen jadi kaya nih, pengen jadi kurus nih, pengen jadi cantik nih. Tapi everything to do gitu loh, nggak ada yang nothing to do kan Pak ya, maksudnya nggak ada yang dilakuin yang gitu, real, yang real gitu. Jadi gini, ini Mas Zaki atau jadi ya, untuk memotivasi diri untuk merubah hidup. Jadi gini, kadang kita itu seringkali salah Mbak. Sebelumnya itu kita menempatkan sebuah motivasi itu berada di luar diri. Ya, jadi kenapa di luar diri? Karena memang kita masih menjadi seorang insan atau pribadi yang hanya bisa melihat dan mendengar. Ya. Jadi belum bisa merasakan. Jadi ketika melihat sesuatu itu kita yakini benar, kita mendengar sesuatu kita yakini benar, kita belum merasakan itu benar apa enggak buat diri kita. Berbeda kalau kita dulu bisa merasakan hal itu. Nah, kita sudah merasakan itu, kita bisa membuatkan suatu kesimpulan atau sebuah nilai bahwasanya hal itu patut dan layak diperjuangkan. Jadi berbicara motivasi itu akan berbicara juga mengenai kita ini loyalnya pada siapa sih. Ya. Kalau kita cenderung menempatkan loyalitas di luar diri kita, itu
akan sedikit mempengaruhi pada proses motivasi yang kita miliki, Mbak. Oke. Misal, kalau kita hanya loyal kepada pimpinan di tempat kerja, entah siapa saja, maka ketika sang pimpinan itu berganti, maka motivatif kita untuk tetap menjadi seperti yang kemarin akan berubah. Karena udah beda orang, Iya. ya kan? Beda dengan ketika loyalitas itu kita tempatkan pada diri kita pribadi, bahwasanya saya punya target, saya punya tujuan yang harus saya raih, maka saya harus memotivasi diri saya untuk mencapai ke arah sana. Dengan siapapun saya bekerja, itu demi diri saya sendiri. Ya kan? Bukan demi pimpinan saya, bukan demi organisasi saya, tapi tetap demi diri saya sendiri. Nah, ketika motivasi yang didasari pada sebuah rasa atau ungkapan-ungkapan untuk loyalitas ini, maka kita kembalikan motivasi dari dalam diri. Motivasi harus berawal dari loyalitas pada diri sendiri, yaitu pada tujuan dan cita-cita pribadi. Ketika tujuan dan cita-cita pribadi itu belum tercapai, ya kan, pasti kita akan terus termotivasi untuk mencapainya. Bekerja dengan siapapun, dimanapun, bagaimanapun, kapanpun, Jadi nggak terpengaruh apapun nggak ya, terpengaruh, sehingga motivasi akan terjaga. Jadi itu, jadi Mas Jadi harus mulai saat ini menyadari bahwasannya motivasi itu ada di dalam diri, yang diawali dari sebuah loyalitas pencapaian tujuan diri sendiri. Jadi Baik, bukan pada luar diri, baik pada orang lain, pada orang tua, pada pimpinan di kantor, tempat kerja, dan lain-lain. Tetap pada diri sendiri, sehingga akan terjaga itu, Mbak. Gitu. Oke, jadi Ya. kayak sama kalau misalnya, wah lihat nih, tapi demi pacar Pak. Ketika Nah, putus, Mbak, hilang. berubah kan? Beda dengan ketika kita bekerja sukses demi diri saya, Iya. karena saya ingin bahagiakan orang lain kan, membahagiakan istri saya, anak saya, orang tua saya, maka ketika pacar hilang pun, oh itu diri saya kok, saya tetap ingin sukses, kan gitu. Iya, jadi harus benar-benar semuanya itu datang dari diri kita sendiri ya Pak Iya. ya. Memang ada figur otoritas, tapi kita juga tidak boleh bergantung Betul. tentang itu ya Pak ya. Iya. Oke Pak, ini juga ada yang terakhir nih pertanyaan nih. Izin bertanya Bapak dari Galuh Putri, adakah tips dari Bapak bagaimana cara merubah pola? Terima kasih Pak. Wah tadi sudah sedikit disampaikan Iya, di awal ya Pak ya, bahwa merubah pola juga ada tipsnya nih, ada Iya. 5 langkah ya 5 Pak ya langkah, kalau nggak betul. salah. Mungkin boleh di playback aja deh untuk Galuh Putri nih, biar dengerin kita siapa yang kita obrolin dari tadi. Mungkin ini Iya. masih baru bangun tidur Pak. Nggak apa-apa, sudah mau bergabung. Oke, Terima kasih. waduh, ya juga terima kasih ya Kak Galuh Putri. Dan juga kita berada di menit-menit terakhir nih Pak. Adakah pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat cerdas di luar sana? Ya, sahabat cerdas Suara Gresik. Jadi untuk bisa merubah nasib, di sini kita berbicara merubah nasib ya, bukan merubah takdir. Kalau merubah nasib itu kita punya satu pegangan, salah satunya adalah di Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Ya, kalau artinya adalah bahwasanya Allah tidak akan merubah suatu kaum, keadaannya pada suatu kaum kalau kaum tersebut tidak merubahnya sendiri. Jadi berawal dari ayat itulah kita saat ini berbicara mengenai merubah nasib. Karena kalau kita merubah takdir mungkin akan sangat sulit, dan takdir adalah sebuah ketetapan dalam rukun iman kita. Agama Islam sudah jelas bahwasanya qada dan qadar, ketetapan baik dan ketetapan buruk itu tidak bisa dirubah dan harus kita yakin dan kita terima dengan ikhlas. Akan tetapi untuk nasib adalah suatu hal yang layak untuk kita perjuangkan, dan untuk merubahnya adalah dengan kita merubah pola-pola yang sudah kita miliki selama ini. Apabila ada pola-pola yang positif, pola-pola memberdayakan, pola-pola yang menuju dan menunjang pada kesuksesan, itu kita pertahankan, kita perbaiki. Dan kalau kita menemukan pola-pola yang merugikan, pola-pola yang justru menjauhkan kita dari kesuksesan, harus kita tinggalkan jauh-jauh. Terima kasih dari saya berikan kepada Mbak Ani. Oke Ya. Bapak, terima kasih ya Pak ya. Ya. Wah, dan terima kasih juga Pak sudah bersedia hadir nih Ya. di sore kali ini. Cuacanya beda ya Pak ya, karena Ya. dari kemarin-kemarin kita disambut hujan nih. Tapi ya. alhamdulillah ya untuk hari ini masih cerah ya Pak ya. Ya. Nah, dan juga buat sahabat cerdas semuanya, program ini dapat Anda saksikan kembali di channel YouTube kita di Suara Gersik. Nah, langsung aja ya nanti searching playlist kita di TikTok. Jadi nanti pembahasan mulai dari minggu-minggu kemarin juga ada semua di situ. Dan juga kita sudah 1 jam lebih kita berbincang bersama dengan Pak Suhendar, dan juga kita akan beralih program ya sebentar lagi. Dan juga saya bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di program berikutnya.